Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel. Belajar untuk berbagi, masih membahas bab yang ketiga, yaitu transformasi. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas translasi atau pergeseran. Pada pertemuan pertama kita sudah pelajari yaitu refleksi atau pencerminan. Adapun tujuan pembelajaran pada translasi ini diharapkan siswa memahami pengertian translasi. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan bayangan hasil translasi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat menentukan koordinat bayangan hasil translasi. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe, like and share terlebih dahulu agar menambah motivasi dalam pembuatan video-video berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa seperti biasa agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik, kemudian bisa kita mengerti dan kita bisa pergunakan dalam penyelesaian soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada yang pertama kita sudah membahas tentang pencerminan atau refleksi. Pada pencerminan ada beberapa jenis cermin. Ada pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap pangkal koordinat, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan H, dan terhadap titik S yaitu A, B. Dan juga sehingga dapat banyak sekali rumus-rumus yang ada pada refleksi. Semoga pada refleksi tersebut bisa dipahami dengan baik dan soal-soal latihannya sudah dikerjakan dengan baik pula. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu translasi atau pergeseran. Tentunya kita sudah pernah menggeser-geser ya, seperti menggeser lemari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu contoh translasi atau pergeseran ya. Atau melihat pergerakan mobil parkir ya, itu juga merupakan contoh translasi atau pergeseran. Baik, kita coba terangkan bagaimana translasi dalam materi ini. Bahwa translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu bidang koordinat kartesius. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama, sehingga bangun awal dan akhir sama bentuk dan ukurannya. Jadi bentuk bangun sebelum ditranslasi dan sesudah ditranslasi itu tetap sama ukurannya. Translasi dilambangkan dengan T dalam bentuk seperti ini, tanda kurung kotak seperti ini, atau boleh juga kurung lengkung, dinotasikan dengan AB, A-nya di atas, B-nya di bawah. Keterangannya, A adalah arah pergeseran sejajar sumbu X, artinya positif berarti gesernya ke arah kanan, dan jika negatif berarti gesernya ke arah kiri, karena sumbu X pergerakannya hanya ke kanan atau ke kiri. Sedangkan B adalah arah pergeseran sejajar dengan sumbu Y. Bila positif, gesernya ke atas, dan bila negatif, maka gesernya ke bawah. Maaf, ini ke bawah ya. Jadi sumbu Y itu pergerakannya adalah ke atas dan ke bawah. Bisa dipahami ya, jadi hanya pergeseran ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Biasanya soal-soal akan berkaitan dengan titik, tetapi jika kita akan menggeser suatu bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya saja. Jika titik A, X, Y ditranslasikan AB, berarti menggeser atau memindahkan titik A, X, Y sejauh A sejajar dengan sumbu X ke arah kanan. Ya, kalau positif digeser ke arah kanan, kalau negatif digeser ke arah kiri. Dan dilanjutkan sejauh B sejajar dengan sumbu Y ke arah atas.
Jika positif Y-nya maka ke atas, jika negatif digeser ke bawah. Sehingga letak bayangan titik A menjadi A1 atau A aksen. A aksen ini adalah lambang dari bayangan ya. Bayangan yang pertama berarti A aksen 1, nanti bayangan yang kedua berarti A aksen 2. Sehingga letak bayangan titik A menjadi A aksen, yaitu X tambah A dan koma Y tambah B. Atau jika ditulis dalam bentuk rumus translasi, maka titik A X, Y ditranslasikan AB, maka bayangannya adalah X tambah A dan Y tambah B. Ini sajalah rumus translasi yang akan kita pelajari, sehingga dalam translasi kelihatan lebih mudah, karena rumusnya hanya satu rumus ini saja. Jadi selain mudah juga dia hanya menjumlahkan, yaitu X tambah A, Y tambah B. Kita contohkan soalnya, jika titik A 3,2, tentukan letak titik A setelah ditranslasikan oleh 4-5 yang A ya, dan yang B -61. Jadi ini dua kali translasi, ada A dan B. Titik A 3,2, tentukan letak titik A setelah digeser atau ditranslasikan oleh 4-5. 4-5, 4 ini positif, ini adalah sejajar dengan sumbu X, berarti ke kanan ya. Sedangkan min 5 sejajar dengan sumbu Y, kalau negatif berarti ke bawah. Maka kita gambarkan bayangan titik A-nya setelah digeser 4-5, dari titik A ini 3,2 digeser ke kanan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ya. Di sini letaknya. Kemudian dilanjutkan min 5, setelah sampai di sini min 5 berarti ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka dilanjutkan sampai di sini. Maka letak titik A-nya ada di sini, A1, sehingga koordinatnya adalah 7,3. Nah, ini 7,-3, maaf ya, 7,-3. Maka titik A 3,2 ditranslasikan 4-5, bayangannya adalah A1 atau A aksen 7,-3. Nah, ini jika ditulis dan ini jika digambar ya. Nanti kalian tinggal memilih mana yang lebih mudah, menggunakan gambar atau tinggal menulis seperti ini. Yang B ditranslasikan -61. Nah, -6 ini adalah negatif, berarti ke kiri, satunya ini positif ya, nanti berarti satunya ini ke atas ya. Kita lihat -6 berarti dari titik A masih 3,2, -6 ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di sini. Kemudian dilanjutkan satu langkah ke atas ya. Nah, sampai di sini. Maka titik A-nya ada di sini. Ini untuk yang B ya. Di sini koordinatnya adalah -3 ya, -3,3. Maka bayangannya setelah ditranslasikan -61 adalah 3,3. Ini titik A 3,2 ditranslasikan -61, maka letak terakhirnya atau bayangannya adalah -3,3. Ini jika menggunakan gambar. Nah, bagaimana jika menggunakan rumus karena kita ada rumusnya ya, kita coba kembali ya. Karena nanti kita akan membedakan mana yang lebih mudah, menggunakan gambar atau menggunakan rumus. Dengan menggunakan rumusnya kita tulis dulu, titik A, X, Y ditranslasikan AB, sehingga bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini titik A-nya adalah 3,2, translasinya adalah 4-5, yang A ya. Maka bayangannya adalah 3 ditambah 4, 3 ditambah -5. 3 ditambah 4 adalah 7. 2 ditambah -5 ini tambah plus min jadi min ya. 2 -5 jadi -3. Jadi titik A-nya bayangannya 7,-3. Kemudian yang B, yang kedua maksudnya yang B, titik A 3,2 ditranslasikan -61. Maka bayangannya adalah 3 ditambah -6, 2 ditambah 1. 3 ditambah -6 tambah plus kali min ya, 3 dikurang 6 adalah -3,3.
Jadi seperti ini. Ini kalau menggunakan rumus, biasakan kalau ada rumusnya tulis dulu rumusnya. Ini kalau menggunakan gambar, sedangkan ini adalah keterangan gambarnya. Nah, kelihatannya lebih mudah menggunakan rumus ya. Jadi nanti bisa kamu menggunakan rumus saja. Yang penting rumusnya ditulis terlebih dahulu. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua, titik B min 4, min 6, tentukan koordinat B1. B1 ini berarti bayangannya atau letak terakhir. Bila titik B ditranslasikan oleh min 2, 3. Nah, kita tulis dulu, kita jawab menggunakan rumus supaya kelihatan lebih mudah. Ini rumusnya dengan menggunakan rumus. Nah, maka titik B-nya min 4, min 6 ditranslasikan min 2, 3. Berdasarkan rumusnya berarti min 6 ditambah min 2, min 6 ditambah min 4 ditambah min 2, min 6 ditambah 3. Ya, kita tulis dulu di sini B aksen bayangannya di sini min 4 ditambah min 2, min kali plus min ya, min. Nah, sedangkan di sini min 6 tambah 3 jadi min 3. Min 6 dikurang 2 ini menjadi min 6, ini min 3. Jadi bayangannya adalah bayangannya adalah min 6, min 3. Jadi yang ditanyakan adalah koordinat bayangan ini min 6, min 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini tidak terlalu sulit, tinggal kita mengikuti rumusnya saja. Yang ketiga, jika titik C ditranslasikan oleh min 2, 3 menghasilkan titik C1 atau bayangannya min 4, min 6. Jadi jika titik C ditranslasikan oleh min 2, 3 ini translasikan, dan ini C1 berarti bayangannya. Sedangkan yang ditanyakan tentukan koordinat titik C. Jadi yang ditanyakan koordinat titik asalnya. Ini tetap bisa kita gunakan menggunakan rumus ya. Rumusnya seperti ini. Tetap A, X, Y ditranslasikan AB, maka bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Kita tulis dulu. Kita misalkan titik C-nya adalah X, Y ditranslasikan min 2, 3. Maka bayangannya adalah nanti X tambah min 2 ya. Bayangan hasilnya adalah di sini min 6 ya, min 4, min 6. Yang ditanyakan adalah X, Y. Maka kita buat seperti ini, kita samakan. X tambah A berarti min 4 ya. Nanti di sini kita tulis, dan nanti di sini Y tambah B sama dengan min 6 ya, kita tulis di sini. Kemudian A-nya itu sudah ada di sini, A-nya itu adalah min 2. Berarti kita ganti di sini A-nya dengan min 2. X tambah min 2 berarti min kali plus min 2. Berarti 2-nya kita pindahkan, min 2-nya negatif kita pindahkan jadi positif. Maka X-nya adalah min 4 tambah 2, hasilnya adalah min 2. Sedangkan B-nya ini ya, B-nya ini sudah ada juga, B yaitu 3, maka Y tambah 3 sama dengan min 6, maka Y-nya adalah plus 3-nya kita pindahkan ke kanan menjadi min, Y sama dengan min 6 dikurang 3, maka Y adalah min 9. Sehingga X-nya min 2, Y-nya min 9, maka koordinat titik C adalah min 2, min 9. Nah, itu bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang keempat, titik D 12, min 7 ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan D1 5, min 2, tentukan translasinya. Nah, di sini ditanyakan translasinya. Tetap kita menggunakan rumus ya. Di sini ada titik D dan ada bayangannya. Ditanyakan translasinya. Tetap menggunakan rumus translasi. Ya, kita misalkan translasinya adalah AB, maka gunakan rumusnya A X, Y ditranslasikan AB menghasilkan X, A, X tambah A, Y tambah B. Maka di sini titik D-nya adalah 12, min 7. Nah, translasinya adalah AB. Jadi translasinya masih AB. Maka D1-nya adalah 5, min 2. Ini sama dengan yang tadi ya. Kita buat seperti ini, X tambah A itu hasilnya 5. Ya, tulis di sini. Sedangkan di sini Y tambah B hasilnya 2. Y tambah B hasilnya min 2. Maaf.
Nah, yang kita mau cari adalah translasinya terdiri dari A dan B. Maka yang kita cari adalah A dan B-nya. Sekarang X-nya dari mana? Oh, X-nya dari sini. Ya, X-nya sudah ada yaitu 12. Maka 12 tambah A sama dengan 5. Maka A-nya adalah 5 dikurang 12. A-nya adalah min 7. Sedangkan Y-nya berapa? Karena kita mau mencari B, maka Y-nya kita lihat di sini. Nah, ini Y-nya. Y-nya sudah ada min 7. Kita tulis di sini min 7 tambah B sama dengan min 2. Min 7-nya kita pindahkan ke kanan jadi plus 7. Maka B-nya adalah min 2 tambah 7 yaitu 5. Jadi A-nya min 7, B-nya 5. Maka translasinya adalah min 7, 5. Ini translasinya. Bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti dengan baik. Kemudian yang kelima, sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 3,2, B-nya min 3,4 dan C-nya 2,7. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC setelah digeser ke kiri 4 satuan dan 4 satuan ke bawah. Jadi maksudnya digeser ke kiri 4 satuan dan ke bawah juga 4 satuan. Gitu ya. Jadi digeser ke kiri berarti negatif, ke bawah juga negatif. Nah, maka ini translasinya ini ya. Kita lihat dulu, digeser ke kiri 4 satuan dan ke bawah 4 satuan. Artinya translasinya adalah min 4 ini ke kiri, min 4 yang kedua ini berarti ke bawah. Ya, karena negatif. Jadi negatif. Ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Maka kita pasang dulu rumusnya. Titik A, X, Y ditranslasikan AB, bayangannya adalah X, A, X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang kita cari koordinat bayangan segitiga ABC, berarti koordinat bayangan titik A, koordinat bayangan titik B, dan koordinat bayangan titik C. Yang pertama kita cari dulu koordinat bayangan titik A. Berarti titik A 3,2 ditranslasikan min 4, maka kita jumlahkan saja. A1-nya yaitu 3 tambah min 4, 2 tambah min 4. Plus kali min menjadi min ya. Jadi 3 min 4, 2 min 4. Hasilnya adalah 3 min 4 ini min 1, 2 dikurang 4 min 2. Jadi bayangan, koordinat bayangan titik A yaitu min 1, min 2. Sekarang titik B adalah min 3,4 ditranslasikan min 4 min 4. Jadi translasinya sama ya, dalam soal yang sama. Maka bayangannya adalah min 3 ditambah min 4, 4 ditambah min 4. Maka min 3 dikurang 4, 4 dikurang 4. B aksennya atau bayangannya adalah min 7,0. Jadi tinggal, kalau sudah kita tulis seperti ini, kita sederhanakan, kemudian kita jumlahkan, kita selesaikan. Ini tergantung kalian bisa menjumlahkan atau tidak. Kemudian yang titik C 2,7 ditranslasikan min 4, maka sama kita jumlahkan. 2 ditambah min 4, 7 ditambah min 4. Ini juga 2 dikurang 4, 7 dikurang 4. Maka 2 dikurang 4 adalah min 2 dan 7 dikurang 4 adalah 3. Sehingga koordinat bayangan titik A1 adalah min 1, min 2, titik B1 bayangan titik B adalah min 7,0 dan bayangan titik C adalah min 2,3. Ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan rumus translasi. Bagaimana jika kita ingin menyelesaikan pada bidang koordinat? Boleh-boleh saja. Ya, kita gambarkan dulu segitiganya yaitu titik A 3,2, B-nya min 3,4, C-nya 2,7. Nah, ini segitiga ABC-nya. Kalau kita mentranslasikan segitiga, berarti kita menggeser titik-titiknya saja, ya. Yang pertama adalah kita geser titik A, bayangannya di mana, kita geser titik B, letak bayangannya di mana, kita geser titik C, letaknya di mana. Sekarang kita lihat translasinya adalah min 4, min 4. Min 4 ini berarti ke kiri, dan min 4 yang bawah juga ke bawah. Ya, karena ini sejajar dengan sumbu X, ini sejajar dengan sumbu Y. Maka titik A 3,2 kita geser 4 langkah ke kiri ya, 1, 2, 3, 4 di sini. Dilanjutkan 4 langkah ke bawah ya. 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Maka letak titik A1 atau bayangannya ada di sini.
Nah, berapa koordinatnya? Kita lihat bahwa di sini adalah min 1, min 2 ya. Min 1, min 2. Sama ya dengan yang ada di sini yang dengan menggunakan rumus. Kemudian titik B. Titik B kita geser juga ke kiri 4 satuan. Kemudian kita lanjutkan ke bawah 4 satuan juga sehingga letaknya di sini. Inilah letak titik B. Berapa koordinatnya? Di sini adalah min 7,0 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Min 7,0. Sekarang titik C kita geser ke kiri 4 langkah, kemudian kita geser ke bawah juga 4 langkah. Maka di sini titik C satunya. Berapa ini? Ini adalah min 1 min 2,3. Jadi min 2,3. Ini adalah bayangan titiknya, sehingga kalau kita cari segitiganya, tinggal menghubungkan ketiga titik ini, maka terbentuklah segitiga ABC bayangannya. Jadi ini adalah hasil segitiga ABC yang digeser 4 langkah ke kiri dan digeser ke bawah juga 4 langkah. Ini bayangannya. Nah, ini menggunakan gambar, ini menggunakan rumus. Hasilnya sama. Jadi tinggal kalian pilih mana yang bisa kamu gunakan. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan yang ke-6. Sebuah titik B min 3, min 3,4 ditranslasikan berturut-turut oleh min 4, 5 dan dilanjutkan dengan 6 min 7. Nah, ini translasinya 2 kali ya. Tentukan koordinat titik B terakhir. Nah, jika koordinat titik B terakhir, maka ini adalah 2 translasi yang berurutan. Bisa kita selesaikan satu persatu. Bayangan yang pertama, titik B-nya min 3,4 ditranslasikan min 4,5, maka bayangannya adalah min 3 tambah min 4,4 tambah 5, ini plus kali min menjadi min, maka min 7,9. Min 7,9. Kemudian dilanjutkan dengan translasi yang kedua, ya ini langsung kita lanjutkan dengan translasi yang kedua, maka tetap menggunakan rumus ini, yaitu min 7 ditambah 6, ya di sini B2 hasilnya ya, karena di sini mencari bayangan setelah translasi yang kedua. B2 yaitu min 7 tambah 6,9 ditambah min 7 plus kali min, maka min 7 tambah 6 ini min 1, 9 dikurang 7, 2. Jadi letak bayangannya adalah min 1,2. Ini letak B setelah ditranslasi min 4, 5 dan 6 min 7. Ini letak terakhirnya. Atau boleh juga kita menggunakan translasi ya, menggunakan translasi langsung, menggabungkan 2 translasi. Yaitu titik B min 34 ditranslasikan min 45 dilanjutkan dengan 6 min 7 ya. Nah, ini karena translasi ini bisa dilangsungkan ya, berbeda dengan refleksi. Kalau refleksi harus selesaikan dulu seperti cara yang pertama ini satu persatu, baru bisa dicari hasil akhirnya. Tapi pada translasi ini bisa langsung digabung ya, yaitu B2 atau bayangan yang terakhir min 3 ditambah min 4 ditambah 6, min 3 ditambah min 4 ditambah 6, 4 ditambah 5 ditambah min 7. Kemudian kita sederhanakan angka-angkanya, 4 dikali min plus kali min 4 menjadi min 4, ini plus dikali min 7 jadi min 7, sehingga bentuknya min 3 dikurang 4 ditambah 6, 4 ditambah 5 dikurang 7, sehingga hasil akhirnya min 3 dikurang 4 min 7, min 7 ditambah 6 min 1, 4 ditambah 5, 9, 9 dikurang 7, 2. Maka hasil akhirnya adalah min 1,2. Hasilnya sama. Ya, tinggal kalian mana yang lebih mudah untuk translasi. Apakah langsung digabung atau satu persatu. Kelihatannya lebih mudah digabung untuk translasi yang berurutan ya. Ini kalau kedua-duanya translasi ya. Nanti kalau ada digabungkan dengan pencerminan atau refleksi ya mungkin kita harus selesaikan satu persatu. Jadi kalau kedua-duanya translasi ini bisa langsung kita gabung. Kita lanjutkan soalnya
ya. Jadi letak bayangan terakhir titik B adalah min 1,2. Sebuah segitiga ABC digeser 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas menghasilkan koordinat A1 1,-2, B1 3,1 dan C1 2,-4. Tentukan koordinat A, B dan C. Koordinat titik A, B dan C. Nah, ini sama ya, digeser ke kiri, digeser 4 satuan ke kiri, berarti translasinya kita buat dulu. 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, berarti translasinya min 43. Kita pasang rumusnya tetap A, X, Y ditranslasikan AB, maka bayangan adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini A, titik A-nya kita misalkan dengan X, Y ya. Nah, titik A kita misalkan dengan X, Y, kita translasikan min 43, maka bayangannya 1 min 2. Nah, di sini bayangannya sudah ada, translasinya sudah ada, yang kita cari adalah nilai X dan Y-nya, titik A-nya. Maka kita buat ini seperti ini kayak yang sudah dipelajari sebelumnya. X tambah A itu nilainya 1 ya. Kemudian Y tambah B itu nilainya 2 min 2 ya. Nah, sekarang kita masukkan, kita mau mencari X. Kita lihat A-nya berapa? Oh, A-nya ini. Nah, ini A-nya nih ya. A-nya adalah min 4. Berarti A-nya kita ganti dengan min 4. Plus kali min 4 tetap, maka X-nya adalah 1 ditambah 4 yaitu 5. X-nya 5. Sekarang kita mau mencari Y. Y-nya Y tambah B sama dengan min 2. Karena di sini kita cari lihat B-nya. B-nya adalah 3. Jadi B-nya adalah 3. Maka Y tambah 3 sama dengan min 2. Y plus 3-nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Y-nya adalah min 5. Min 2 dikurang 3 jadi min 5. Maka titik A-nya adalah X, Y, yaitu X-nya 5, Y-nya min 5. Jadi titik A 5, min 5. Dengan cara yang sama, ini kita bisa gunakan untuk titik B ya. Titik B, tapi kita menggunakan rumusnya tetap istilah A ya, karena ini rumus dasarnya. Titik B kita misalkan dengan X, Y, yaitu ditranslasikan min 43, bayangannya sudah ada yaitu 3,1. Ini bayangannya 3,1. Maka kita cari adalah X dan Y-nya. Berarti X tambah A sama dengan 3 dan Y tambah B sama dengan 1. Ya, kita cari X-nya dulu. A-nya kita lihat, A-nya adalah min 4 sama X tambah min 4 sama dengan 3. Plus kali min menjadi min 4 sama dengan 3. Min 4-nya pindahkan ke kanan jadi positif 4. Maka X-nya adalah 7. Dan kita cari Y tambah B sama dengan 1. B-nya adalah, ini ya, B-nya adalah 3. Jadi Y tambah 3 sama dengan 1. Y sama dengan 1 dikurang 3. Positif dipindahkan jadi negatif. Maka Y-nya adalah min 2. Maka koordinat titik B adalah X, Y menjadi X-nya 7. Y-nya min 2. Berarti B-nya adalah 7, min 2. Kemudian untuk titik C juga dengan cara yang sama. Kita gunakan rumusnya titik AX, Y dicerminkan ditranslasikan AB, maka bayangannya X tambah A, Y tambah B. Kita masukkan titik C-nya adalah X, Y, translasinya min 43, bayangannya adalah 2 min 4. Maka X tambah A sama dengan 2 dan Y tambah B sama dengan min 4. A-nya adalah min 4, berarti di sini tetap sama, plus kali min 4 dipindahkan ke kanan jadi positif, maka X-nya adalah 6. Dan Y-nya kita lihat dari sini, B-nya kita dapat dari sini, B-nya 3, Y ditambah 3 sama dengan min 4, Y sama dengan min 3 pindah ke kanan jadi negatif, Y sama dengan min 7. Maka titik C-nya adalah X, Y yaitu 6, min 7. Bisa dipahami ya. Ini untuk mencari titik asalnya. Ya, perlahan-lahan bisa dipahami.
Kita lanjutkan. Contoh yang ke-8, jika titik M min 3, 5 ditranslasikan oleh 2, kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan letak titik M terakhir. Nah, di sini kita masukkan dulu pertama translasi. Berarti kita gunakan rumus translasi, yaitu titik M, ya. Dan kedua, rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Ini rumusnya. Pada rumus translasi, kita masukkan titik M-nya 3,-5, ditranslasikan min 62, maka M1-nya atau bayangannya adalah 3 ditambah min 6, min 5 ditambah 2. Min kali plus min, jadi 3 dikurang 6, ini langsung min 5 ditambah 2 adalah min 3. 3 dikurang 6 adalah min 3, berarti M1-nya adalah min 3, min 3. Ini hasil translasinya. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. M1 yang pertama ini min 3,3. Kita lanjutkan lagi translasi. Kita refleksikan dengan garis Y sama dengan 4. Rumus refleksinya adalah X, 2H min Y. Berarti di sini X-nya adalah min 3, Y-nya adalah min 3 juga. Berarti min 3, 2H, H-nya di sini adalah 4. 2H berarti 2 dikali 4 dikurang min 3. Y-nya min 3. Ya. Kita sederhanakan. 2 dikali 4, 8. Min dikali min plus 3. Berarti min 3, 8 tambah 3. 8 tambah 3 adalah 11. Berarti bayangannya adalah letak terakhirnya adalah min 3,11. Jadi kalau translasi dan refleksi ini tidak bisa kita langsungkan jadi satu, kita gabungkan. Tapi kita selesaikan satu persatu. Jadi ini letak bayangan terakhir adalah min 3,11. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan apa yang sudah sebagai contoh di sini bisa dipahami dengan baik. Ya, kalau kurang paham, dicoba dibuka-buka kembali. Nah, ini soal latihan pertemuan yang kedua translasi. Ini bisa dikerjakan dengan mengikuti contoh-contoh yang ada. Nanti kalau kalian sudah mahir, mungkin itu bisa kalian kerjakan dengan cara-cara singkat, ya. Jadi jangan takut untuk memahami, ikuti cara yang ada. Tapi kalau sudah mahir, sudah paham, nanti bisa disingkat dengan cara kalian sendiri. Ada 6 soal, saya rasa ini bisa dikerjakan karena ini sudah sesuai dengan contohnya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan di komen saja, ya, supaya bisa apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik. Demikian apa yang kita pelajari, semoga bisa dipahami dengan baik dan juga semoga kalian tetap sehat semuanya. Maka kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alf Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.